Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di penghujung bulan Ramadan ini. Ada satu cerita dan tentu saja kita menjelang Hari Raya Idul Fitri ya. Ada satu cerita datang dari Mas Bejo di Pasuruan. Mas Bejo menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Kemungkinan kejadiannya itu sekitar tahun 90-an. Jadi pada saat itu Mas Bejo masih kecil, masih SD. Nah, ada satu kebiasaan di keluarganya. Pokoknya kalau misal malam Lebaran begitu ya, ini biasanya dari pihak keluarganya Mas Bejo, dari ibunya, itu dari sore hari itu udah bikin ketupat. Bikin ketupat sama, tentu saja sama kuahnya, sama sayurnya begitu ya. Nah, ini nanti malam hari, pokoknya seselesainya ibu memasak ketupat tadi, nanti bapak bakal nganterin ke rumahnya kakek nenek dari pihak bapak. Itu masih satu kampung, cuman rumahnya kayak dari ujung ke ujung gitulah, butuh beberapa menit atau jaraknya mungkin beberapa ratus meter, sekitar 200 atau 300 meter. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya, bapaknya itu, seingatnya Mas Bejo itu 2 atau 3 tahun sebelumnya lah, itu Mas Bejo ikut bapaknya mengantarkan ketupat tadi tengah malam. Kalau seingatnya Mas Bejo, kalau ndak salah, cepat-cepatnya itu jam 11 malam. Kalau memang udah mateng, bakal diantar sama bapak. Tapi pernah, kalau ndak salah itu sampai jam 1 pagi. Jam 1 pagi itu karena ibu itu sempat ketiduran gitu ya, dan akhirnya terlambat begitu. Ya sudah, mengantarkan pun terlambat jam 1 pagi. Dan di tahun-tahun sebelumnya, Mas Bejo itu selalu ikut. Dia itu memang nungguin, gak mau tidur, dan sekolah waktu itu kan udah libur, jadi siang harinya tuh dipakai buat tidur. Nanti malam aku mau bangun, mau ikut bapak jalan-jalan nganterin ketupat ke rumahnya kakek sama nenek. Itu sebelum-sebelumnya. Nah, di tahun ini saat mengalami kejadian ini, justru yang ketiduran itu Mas Bejo. Dari siangnya kedatangan temen, dia itu main petasan dari, ya harusnya siang itu tidur. Mas Bejo itu bikin petasan, bukan petasan, yes, pokoknya yang bunyi dor gitu, tapi dari busi motor atau busi mobil bekas, itu yang tengah-tengahnya dipotong, terus nanti atasnya tuh dikasih penutup pakai baut, dikaretin atau dikawatin gitu. Obatnya dimasukin ke tengah, dilempar, dor, ada hentakan, disitulah menimbulkan bunyi. Seharian dari pagi itu udah ngerakit itu, sampai siang harusnya jam tidur, Mas Bejo sibuk bermain, ya itu tadi, petasan tersebut, anggap aja petasan gitu ya. Itu sampai sore, lupa gitu, bener-bener lupa. Begitu sore, ngeliatin ibunya, Bu, ibu masak, oh iya ibu masak ketupat ya, nanti malam buat kakek sama nenek ya. Kata ibunya, iya. Kamu nggak tidur nanti malam gimana? Kalau misal bapak nganterin itu, ya pokoknya aku ikut Bu, pokoknya aku ikut. Ya kalau mau ikut ya jangan tidur lah, nanti dibangunin susah, kata ibunya. Iya Bu, iya Bu. Nah, malam harinya, itu kan malam Lebaran gitu ya. Malam Lebaran ya sibuk di musola, takbiran, terus ada zakat fitrah dan sebagainya. Pokoknya aktivitas di kampung lah. Nah, kayak gitu sibuk sampai kurang lebih sekitar jam 9 malam. Jam 9 malam pulang, dan Mas Bejo itu udah ngerasa capek sebenarnya. Akhirnya, Bu, kapan mateng? Belum, masih lama, kata ibunya. Itu ini yang sayurnya aja belum, baru mau dimasak gitu, kata si ibu. Lah kok lama banget ya Bu ya? Ya udah, kamu kalau udah ngantuk, tidur aja dulu, nanti dibangunin sama ibu. Mendapat jawaban atau omongan ibu yang semacam itu, Mas Bejo pun tenang. Beneran ya Bu ya, nanti dibangunin ya Bu? Iya, nanti dibangunin. Akhirnya apa? Mas Bejo pun tidur. Lebih tepatnya itu ketiduran. Sebenarnya dipaksain, aku ndak mau tidur, aku nanti tidurnya sepulang nganterin itu Tapi karena itu tadi siangnya udah capek, malamnya juga berkegiatan, badan nggak kuat, Mas Bejo pun ketiduran di ruang tengah di sana. Singkat cerita, malam harinya sekitar jam 12, ibu pun selesai memasak ketupat tadi, dan
ya ritual tahunan yang dilakukan oleh bapak, yaitu mengantarkan ketupat tersebut itu ke rumah kakek neneknya Mas Bejo. Malam itu kata ibunya sebenarnya Mas Bejo itu udah dibangunin, tapi susah banget, Bejo bangun, katanya kamu mau nganterin ketupat ke rumah kakek sama nenek. Iya bu, Mas Bejo itu udah bangun, tapi karena saking ngantuknya baru sekitar 1 jam lebih tidur, akhirnya sebentar lagi ngeliep lagi, bablas gitu ya. Akhirnya ibu pun memutuskan, ya udah pak, ditinggal aja pak, kasihan ngantuk begini. Akhirnya bapaknya pun berangkat. Bapak berangkat, ibu pun istirahat begitu kan. Bapaknya jalan kaki biasanya ke sana ke rumah kakek sama neneknya. Sebelum-sebelumnya kan sama Mas Bejo ya, malam ini tuh sendirian. Mas Bejo, bapak udah berangkat mungkin sekitar 10 atau 15 menit yang lalu. Mas Bejo itu kebangun, saat kebangun begini, langsung mata itu rasanya tuh seger. Karena apa? Menyadari, loh kok di rumah sepi gitu ya. Dia tuh bangun, aku kok tidur sendirian di ruang tengah. Bapak langsung sama ibu gitu kan, langsung ditengok ke dapur sana. Ternyata udah mateng ketupatnya. Lah itu janganannya sayurnya gitu ya. Loh udah mateng, ketupatnya juga udah mateng. Ditengok ke kamar ibunya. Ibunya udah tidur, bapak ke kamar bapak ndak ada, dicari sana, sendalnya pun ndak ada. Lah, berarti bapak udah ke sana dong, bapak udah ke sana. Dilihat jam, waktu itu jam 12 hampir setengah 1 pagi. Aku ditinggalin gitu. Akhirnya apa? Karena merasa nggak mau rugi atau gimana ya, dan berpikirnya Mas Bejo itu malam itu adalah malam lebaran dan pastinya bakalan rame. Soalnya apa? Di kejauhan itu suara musola juga masih pada takbiran. Mas Bejo pun pertama bimbang, tapi akhirnya masih ini kan malam lebaran, nggak apa-apa, pasti masih banyak orang melek, katanya, pikirnya begitu. Akhirnya dia pun keluar rumah itu diam-diam ya, nggak peduli dengan pintu yang dikunci atau enggak. Cuman waktu itu memang pintu udah dikunci sama bapaknya. Nah Mas Bejo tahu ada kunci, dibukalah dari dalam, cekrek-cekrek, terus apa? Mas Bejo keluar, dikunci lagi sama dia. Kunci pun dibawa ke kantongnya, ikut sama Mas Bejo. Pakai sendal, cuman pakai celana pendek, sarungnya tuh dibeginiin gitu ya, dipakai. Mas Bejo keluar malam itu sendirian dan ceritanya mau nyusul bapaknya. Bapak udah sampai mana ya, bapak udah sampai, cuman ternyata gak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah tahun-tahun sebelumnya juga sama sebenarnya Mas Bejo itu, tapi gak nginget-nginget gitu ya kondisi atau situasi malam hari saat malam lebaran tersebut rame atau enggak di kampungnya. Ya yang ada udah sekitar jam setengah 1 pagi, yang ada ya sepi. Memang di dekat rumahnya Mas Bejo itu ada beberapa bapak-bapak yang masih melek di situ, sama ada beberapa anak muda. Sempat disapa, Jo mau kemana? Ditanya begitu kan. Aku mau nyusul bapak, katanya. Oh bapakmu ya, bapakmu tadi barusan ke sana. Pede dong gitu, barusan ke sana itu ndak tahu udah berapa menit jaraknya di depan situ. Akhirnya Mas Bejo pun melanjutkan langkahnya, jalan ke sana sendirian, dan rute yang dilewatin tentu saja namanya juga di kampung gitu ya. Rutenya itu rute gelap. Bapak aja kalau misal nganterin tahun 90-an ya, nganterin ketupat, pasti bawa senter. Nah Mas Bejo sendiri tuh nggak bawa apa-apa. Akhirnya apa? Mas Bejo pun jalan ke sana sendirian dan ya saat memasuki daerah yang sepi, baru dia itu merasakan, aku kok takut ya, bapak ini udah sampai mana? Kok perasaan aku jalannya itu udah cepet, tapi kok nggak kelihatan-kelihatan, apa bapak udah jauh atau gimana? Aku lanjut atau enggak ya? Kalau misal pulang lagi, aku malu nanti sama bapak-bapak itu. Dikiranya tuh aku penakut, aku nggak bisa ngejar bapak sampai ketemu gitu kan. Kalau misal tak lanjut, aku takut. Gimana ya? Akhirnya apa? Diputuskan melanjutkan perjalanan tersebut.
kesana ngelewatin kebun-kebun yang gelap. Meskipun ada rumah, tapi kan ya penerangannya cuma di depan rumahnya, di sampingnya itu kebunan gelap kayak gitu. Ini bener-bener malam yang menakutkan untuk Mas Bejo, anak sekecil itu jalan sendirian gitu ya. Sampai akhirnya Mas Bejo itu ketemu atau melihat seseorang. Ada 2 orang berdiri di sana. Awalnya nggak jelas itu siapa, tapi di depan ada 2 orang berdiri di pinggir jalan, bersebelahan, jejeran begitu. Itu siapa ya? Ada orang. Tenang dong, asik ada orang. Akhirnya apa? Lanjut ke sana, makin dekat dan di situ Mas Bejo baru nyadar. Ternyata si mbah-mbah, kakek sama nenek, orang-orang tua lah, dua-duanya itu orang-orang tua semua berdiri di pinggir jalan di situ. Itu siapa ya? Kakek neneknya siapa? Barangkali Mas Bejo kenal. Kan gelap, jadi nggak terlalu jelas. Makin deket, justru kakek sama neneknya yang tadinya lagi berjalan pelan banget, mendekat ke arahnya Mas Bejo berlawanan. Mereka tuh berhenti duluan dan nungguin Mas Bejo. Mas Bejo lewat, ditanya sama kakek nenek itu, "Lah, Lek, karep ngendi gitu? Kamu mau kemana malam-malam begini?" "Mbah, aku mau nyusul bapakku." "Loh, emang bapakmu kemana?" "Bapak itu lagi nganter ketupat." "Nganter ketupat ke siapa?" "Ya, buat kakek sama nenekku." "Lah, tapi malam-malam begini ndak baik. Bahaya loh anak kecil jalan-jalan sendiri malam-malam. Nanti kalau ada yang bawa gimana?" Mas Bejonya, "Ya memang iya sih Mbak, aku juga sebenarnya takut, tapi aku mau pulang gimana, sama aja udah jauh," pikirnya si Mas Bejo. "Ya wis, kalau kayak gitu, ayo Pak, dianterin." Nah, si nenek itu bilang seperti itu. Kakek pun ya wis, ayo Lek, tak anterin, ayo. Akhirnya apa? Mas Bejo pun jalan begitu ya, dan berharap sebenarnya Mas Bejo itu didampingin di sampingnya atau gimana. Tapi enggak. Si nenek itu nyuruh Mas Bejo jalan duluan. "Kamu di depan ya yang nunjukin jalannya ya." Iya mbah. Akhirnya udah, Mas Bejo pun jalan, tek. Sampai akhirnya Mas Bejo itu penasaran karena apa? Di belakang itu nggak ada suara orang jalan gitu seperti pada umumnya. Mas Bejo kan pakai sendal, ngelewatin jalanan kampung yang masih kasar, itu kan bunyi serak, ada lah seperti itu. Ini kok kakek nenek itu kok nggak ada ya suaranya. Terus apa? Mas Bejo itu nengok, begitu nengok, dia itu sepintas menangkap kalau jalan kakek sama nenek tersebut itu lompat-lompat, tapi bukan lompat-lompat 2 kaki, tep begitu enggak. Lompatnya itu kayak 1 kaki gitu ya. Lompatnya itu seperti itu dua-duanya. Lah, kok Simba sama itu dua-duanya kok jalannya seperti itu? Mas Bejo pun jalan lagi, nengok lagi. Si nenek itu, "Udah, ndak usah nengok ke belakang," kata Simba. Jalan aja kamu nunjukin. Kita berdua, Simba ini nganterin dari belakang." Jimbah. Mas Bejo ngomong kayak gitu, tapi tetap aja penasaran. Ini Simba itu masih ngikutin atau jangan-jangan aku ditinggalin, gak jadi dianterin. Nengok lagi ke belakang, seperti itu, masih jalannya tuh. Loh, kok lompat-lompat kayak gitu? Akhirnya Mas Bejo kan nanya, "Mbah, kok jalannya lompat-lompat sih Mbah?" Simba itu ketawa dua-duanya ya, tapi ketawa kakek nenek begitu ya. Ketawa, "Wes, ndak popo, udah jalan lagi. Akhirnya apa? Lanjut ke sana dengan seperti itu. Kakek neneknya tuh 1 kaki gitu, nggak tahu aslinya kayak gimana. Cuman Mas Bejo ceritanya seperti itu. Jalannya itu 1 kaki, lompat. Mas Bejo pun akhirnya, ini Simba itu orang atau bukan sih ya, mikir seperti itu. Nengok ke belakang, masih ada dengan lompat-lompat tadi, dan akhirnya lanjut perjalanan ke sana. Tibalah, udah mulai kelihatan rumah kakek neneknya di situ. Mas Bejo pun mau bilang nengok ke belakang ke sana. Ternyata apa? Kakek sama nenek itu udah ndak ada. Lah, kok udah ndak ada, kok udah ngilang? Mas Bejo pun karena udah deket, bapaknya itu masih ada di situ, masih duduk di teras di sana. Ini Mas Bejo, bapaknya pun kaget waktu itu. "Kamu kok sampai sini, Jo?" katanya.
Wah Pak, aku kesini Pak, sendirian Pak gitu. Iya kamu kok sampai sini? Emang boleh sama ibu, kata bapaknya kan. Oh, ibu ndak tahu Pak, aku bawa kunci. Wih kamu lain kali, ya malah diomelin di situ ya. Kamu lain kali jangan begitu, kalau memang udah malam begini ndak usah nyusulin bapak, lagian cuman nganterin ketupat doang. Nah kakek neneknya kan keluar, lah ini bocah kapan datangnya gitu. Oh mbak barusan mbak aku datang gitu. Udah kamu sendirian kesini? Enggak, aku dianterin. Kamu dianterin sama siapa? Bapak pun nanya kan. Aku dianterin sama si mbah katanya, sama kakek nenek. Sama kakek nenek? Kakek neneknya siapa? Aku ndak tahu, aku ndak kenal. Cuman jalannya begitu, neneknya tuh lompat-lompat gitu. Nah di situ mulai ditarik sama bapak. Ya wis duduk sini. Dan akhirnya apa? Si Mas Bejo itu disuruh cuci tangan, cuci kaki, sama cuci muka. Kata kakeknya gitu, udah sana kamu yuk belakang, cuci tangan, cuci muka sama cuci kaki dulu. Iya mbah. Akhirnya kesana ke belakang. Nah udah bersih, mereka pun akhirnya bapaknya pun sempat medangan di situ ya. Mas Bejo pun ya ikut minum juga, dan akhirnya waktunya pulang itu sekitar jam 1 pagi lah. Pak, Bu, aku pulang dulu ya, pamit bapaknya Mas Bejo. Iya, hati-hati katanya. Lain kali ndak usah malam-malam begini. Pagi juga kan bisa lah, Pak, biar ini Pak, biar baru mateng banget katanya begitu. Oh ya wis lah gitu kan. Mbah pulang ya Mbah. Mas Bejo pun pamitan. Akhirnya jalan berdua sama bapak pulang. Sebelum pulang, bapak sama kakek neneknya, terutama sama kakeknya itu sempat ngobrol sebentar, sesuatu yang sepertinya Mas Bejo itu ndak usah denger gitu ya. Jadi Bejo sana dulu katanya, kamu sana dulu. Akhirnya mereka ngobrol, ya nggak ada 1 menit, cuman bilang-bilang apa begitu kakeknya, terus bapaknya tuh cuman Nji pak, cuman seperti itu ya. Dan akhirnya mereka pun menempuh perjalanan pulang. Saat menempuh perjalanan pulang, bapaknya pun nanya-nanya, kamu ketemu sama nenek kakek itu di mana? Aku ketemu di sana Pak, di setelah rumahnya ini gitu ya. Itu ada kebun, terus kakek nenek itu lagi berdiri, lagi jalan, terus nanyain, kamu mau kemana malam-malam begini? Aku mau ke rumah kakek nenek, aku menyusul bapakku nganterin ketupat. Akhirnya apa? Dianterin Pak gitu. Kakek neneknya baik, cuman itu jalannya tuh lompat-lompat. Kata bapaknya, selain kali ini jangan diulangi lagi ya, kata bapak. Emang kenapa Pak? Ya kamu masih kecil, pagi-pagi begini nggak ada siapa-siapa, ini kan daerah yang sepi. Kalau misal ada binatang atau ada tukang culik gimana, kata si bapaknya. Iya ya Pak ya, terus apa? Kalau misal ada memedi, kalau ada genderuwo, kalau ada apa? Iya ya Pak ya. Nah Mas Bejonya di sana baru nyadar, iya ya ternyata apa yang aku lakukan itu sangat berbahaya begitu. Tapi ya sudah, bapak pun nenangin lagi, udah ndak apa-apa, sini. Digandeng sama bapaknya. Nah, di tengah-tengah perjalanan, Mas Bejo itu melihat, Pak, itu kakek neneknya Pak di sana. Bapaknya pun diem aja gitu. Pertama diem ngeliat ke arah sana, terus mana Jo? Itu Pak di pinggir jalan di situ. Akhirnya bapaknya pun melihat, oh iya, ya udah yuk kita ke sana. Nah, mereka pun akhirnya mendekatkan. Cuman jarak sekitar 10 meter, mereka hampir sampai ke pasangan kakek nenek tersebut. Kakek nenek itu jalan, dan jalannya itu lompat-lompat, lompat-lompat gitu ya, dua-duanya. Ini Pak, itu Pak. Tuh kan kayak gitu Pak, jalannya tuh seperti itu. Nah bapaknya tuh cuman diem aja, udah enggak apa-apa, kita ikutin mereka aja, katanya begitu. Kita ikutin mereka aja. Pak, mereka tuh siapa sih Pak? Tinggalnya di mana? Jangan banyak nanya, nanyanya nanti kalau di rumah ya, kata bapak. Iya Pak. Diikutinlah kakek nenek tersebut, dan Pak, kayak gitu kok nggak capek ya Pak ya? Kakek nenek itu jalannya begitu. Udah, nggak usah banyak. Udah diem aja. Diem, kata si bapak. Nyuruh diem, dan sampai akhirnya mereka pun udah deket sama rumah. Nah begitu udah deket sama rumah, ini yang sebelumnya dilewatin sama Mas Bejo, ada bapak-bapak yang pada nongkrong di situ, itu udah pada masuk, sepi, bener-bener sepi, nggak ngelewatin 1 orang pun di sana. Melewati area tersebut, udah deket sama rumah, si kakek nenek itu terus berjalan ke depan sana, sampai akhirnya 10 meter kurang lebih setelah rumahnya Mas Bejo, kakek nenek itu berhenti
terus balik badan ngelihat bapaknya sama Mas Bejo, terus udah cuman diem aja begitu. Bapaknya pun kayak nunduk begini ya, kayak bilang matur nuwun gitu. Dan Mas Bejo celetuk gitu ya dengan lantang, "Mbah, matur nuwun ya Mbah, matur nuwun," gitu ya. Si mbahnya mereka itu juga tampak ya diem aja gitu, dan mereka sepertinya senyum. Itu yang ditangkap atau dilihat oleh Mas Bejo. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah. Begitu masuk ke dalam rumah, lagi-lagi sama bapaknya Bejo, "Kamu cuci kaki, cuci tangan, sama cuci muka lagi ya." "Pak, tadi kan udah." "Ya tetap aja, kamu kan tadi jalan itu kaki kotor," kata si bapak. "Sebelum tidur, kamu itu dulu," katanya. Iya Pak." Akhirnya Mas Bejo pun bersih-bersih begitu ya. Setelah bersih-bersih, bapaknya pun udah sana langsung tidur. Dan akhirnya Mas Bejo memang ngantuk banget ya waktu itu. Dia pun tertidur. Nah, sampai pagi. Pagi-pagi jam 5 dibangunin karena nanti mau ada sholat Id gitu. Nah, pagi-pagi, oh ya malam itu takbiran itu masih berkumandang ya. Nah, pagi-pagi setelah semuanya beres, itu Mas Bejo nanya sama bapak, "Pak, yang semalam gimana Pak?" katanya. "Oh itu, jadi kamu itu semalam dianterin bukan oleh orang," kata si bapak. "Hah? Bukan sama orang Pak? Terus sama siapa Pak? Kakek nenek itu siapa Pak?" "Itu tuh Memedi," kata si bapak. "Hah? Memedi Pak?" katanya. "Iya, itu Memedi," kata kakekmu. "Jadi kemarin tadi malam bapak dibilangin kalau misal ini nanti pulangnya ketemu lagi, biarin aja ndak apa-apa. Memang baik gitu ya. Dia itu bukan yang gimana-gimana, cuman ya mau nganterin doang." Nah, kakeknya itu katanya pernah ketemu juga dulu sewaktu masih kecil. Nah, kakeknya si Mas Bejo itu pernah punya pengalaman. Jadi waktu kecil ya sama di momen-momen puasa begitu ya, mendekati Lebaran, itu kan main-main sampai malam. Main rok umpet lah kayak gitu. Kesana jauh ke kebun dan akhirnya apa? Nyasar. Bingung aku pulangnya kemana. Ketemu sama kakek nenek. Itu pun sempat dibikin takut gitu ya. Dan akhirnya apa sih kakek nenek tuh bilang, "Udah ndak usah takut, ayo tak anterin pulang." Akhirnya dianterin pulang. Cuman ya itu udah dibilang dianterin pulang, tapi kok aku disuruh jalan depan gitu ya. "Udah kamu jalan depan, si Mbah ngikutin dari belakang." Ya sama, kakek itu inget, bapak ngomong sama bapaknya Mas Bejo ya, bapak itu inget dulu jalannya begitu lompat-lompat, dan ternyata memang bener bapak itu dianterin sampai ya udah deket-deket rumah ya. Pas bapak nengok ke belakang, si nenek sama kakek itu udah nggak ada katanya. Dan ya bapak akhirnya apa, nyari-nyari info dan sebagainya, memang nggak pernah ketemu. Bahkan coba tak liatin, ini barangkali ada di kampung ini kakek nenek yang bapak itu nggak kenal gitu. Nggak ada yang mukanya seperti itu. Ya dari situ bapak berpikir itu adalah Memedi, dan malam ini ngedenger ceritanya Bejo, bapak itu makin yakin nenek, kakek sama nenek orang tua tersebut itu adalah Memedi gitu. Ya soalnya bapak ngalamin, cucu juga ngalamin, itu kan jarak yang sangat jauh gitu. "Iya ya Pak ya, terus ini gimana Pak?" "Udah enggak apa-apa, kalau misal ketemu lagi, mereka tuh baik, mereka tuh mau nganterin, cuman ya udah Bejo jangan banyak ngomong gitu ya, dan jangan kasih tahu Bejo dulu sebelum sampai rumah. Dan setelah sampai rumah, cuci tangan, cuci kaki, sama cuci muka. Bapak juga dulu seperti itu sama Mbah Buyu, sama kakekmu dibilangin. Bapak kan cerita, tadi dianterin begini, terus apa? Udah, kamu cuci tangan, cuci kaki, sama cuci muka. Udah cuman itu doang. Dan ya nggak tahu tujuannya itu apa, cuman ya nanti ini jangan lupa ya, Bejo kamu juga seperti itu. Cuci kaki, cuci tangan, cuci muka. Habis itu istirahat, kata si kakek. "Nji Pak." Akhirnya mereka pun pulang. Itu ternyata obrolan antara kakek sama bapaknya Mas Bejo sebelum pulang. Dari situ pun Mas Bejo ya dibikin yakin kalau itu adalah bukan orang, karena kakeknya pernah ketemu. Mas Bejo pun semalam itu mengalami ketemu dengan kakek nenek itu, di mana kondisinya memang butuh seseorang untuk menemani. Ya itu aja satu cerita di momen
menjelang Lebaran begitu ya. Di momen menjelang Lebaran ini semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya meskipun ceritanya memang nggak panjang-panjang gitu ya. Tapi itulah, semoga kawan-kawan tetap terhibur. Kawan-kawan yang masih berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Ini puasa terakhir. Kawan-kawan yang mau mudik, selamat mudik. Semoga selamat sampai di tujuan. Terima kasih kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan, apapun itu bentuknya. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Itu aja. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kawan-kawan yang merayakan. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.